Pemirsa, polisi bersama Dinas Perhubungan memeriksa kesehatan awak bus dan pemeriksaan kendaraan di Terminal Jati Jajar, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Jaya 2025 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan armada angkutan umum dan kesehatan pengemudi bus saat mudik Lebaran. Selain itu, petugas juga melakukan cek kelayakan bus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta risiko yang membahayakan selama perjalanan. Dari hasil pemeriksaan kendaraan atau ramcek, sebagian besar bus yang berangkat dari Terminal Jati Jajar dinyatakan aman dan layak jalan. Aparat kepolisian menangkap pelaku begal yang mengancam seorang mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bernama Raihan Saputra, usia 23 tahun, memanfaatkan korban yang meminta tolong untuk bertanya alamat kepadanya. Pelaku lalu mengancam korban dengan busur panah, kemudian mengambil uang di dalam dompet yang disimpan di bagasi motor perempuan tersebut. Saat interogasi, pelaku membenarkan telah melakukan aksi begal kepada seorang mahasiswi yang dilakukannya di depan salah satu kampus swasta di Jalan Urip, Sumiharjo, Kota Makassar pada bulan September 2024 lalu. Selain melakukan aksi begal, pelaku juga merupakan pelaku curanmor dan pencurian ternak ayam yang sempat terekam CCTV warga. Untuk korban sendiri saat itu kerugiannya apa saja? Korbannya kerugiannya berupa uang tunai sekitar 2.500.000 rupiah. Pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama dari Niken Arwi 10 yang melaporkan Pak Polisi di Komplek Citra Sejahtera Pontianak rawan pencurian barang berharga di rumah saat dini hari. Mohon patrolinya, Pak, karena daerah ini cukup sepi. Dan kemudian dari Riguna78 lapor Pak Polisi di kawasan Food Street 2 PIK Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi aksi begal. Mohon patrolinya, Pak, agar warga aman saat beraktivitas. Dan kemudian ada laporan yang ketiga dari @ratnagalih 222. Lapor Pak Polisi di Jalan Sadang Lorong, Makassar, rawan terjadi penjambretan. Ya. Mohon patrolinya, Pak, agar warga merasa aman saat keluar rumah. Dan pemirsa, itu tadi adalah laporan dari pemirsa kepada redaksi kami Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, demo menuntut pencabutan RUU TNI di gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan ini juga terjadi di kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Masa menuntut pencabutan Undang-Undang TNI berhasil menduduki ruangan paripurna gedung DPRD Kota Bekasi. Kericuhan dalam aksi demo massa yang menuntut pencabutan RUU TNI pecah saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Upaya massa untuk masuk ke gedung DPRD ini dilakukan dengan menggunakan petasan yang berakhir dihalau petugas kepolisian dengan menggunakan water cannon. Aksi saling serang keduanya terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah sarana dan rambu lalu lintas. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu mahasiswa, itu kelompok kriminal. Ya, tidak begitu cara kerja kelompok mahasiswa, itu kelompok kriminal yang sengaja membuat kacau di Karawang. Ya. Yang jelas mereka berasal dari beberapa kelompok
ya, bukan hanya satu kelompok mengatasnamakan berapa kelompok yang melaksanakan demo pada hari ini. Memang informasi sudah kita dapat 1 hari sebelumnya, makanya kita berusaha untuk mitigasi risiko. Ini sudah mengarah kepada kriminal karena mereka sudah melakukan pengerusakan. Kericuhan juga terjadi pada demo serupa di Bekasi, Jawa Barat. Massa berhasil menerobos barikade petugas keamanan yang melakukan penjagaan di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Usai menerobos, puluhan orang langsung menggelar orasi di ruangan paripurna DPRD Kota Bekasi. Beberapa orang juga melakukan perusakan ruangan hingga mencoret-coret dinding ruangan. PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah karena mereka pikir juga masa ini juga melakukan sholat, ternyata naik ke atas untuk masuk ke gedung paripurna dan mereka menyampaikan ini adalah rumah rakyat juga sehingga mereka izin masuk tapi kita larang dan ternyata dipaksa gitu. Secara detail mungkin kronologisnya nanti akan disampaikan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan disiagakan di gedung DPRD Kota Bekasi. Dari Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, Rudi Airawan dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.